Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Moskow pada bulan November 1941, yang mana di sana terlihat seorang pria bernama Nikolai, yang merupakan seorang pilot yang baru saja selesai menjalankan tugasnya. Di tengah perjalanan pulangnya, dia melihat kalau ada seorang wanita yang sedang ditodong oleh dua orang penjahat. Tanpa pikir panjang, Nikolai yang membawa sebuah pistol pun langsung menembaknya, agar para penjahat itu pergi dari sana. Setelah itu Nikolai pun menanyakan keadaan dari wanita itu. Yang nyatanya para penjahat itu menginginkan kupon makanan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Kemudian wanita itu segera pergi meninggalkan Nikolai setelah dirinya berterima kasih. Kemudian terlihat dua pesawat militer Uni Soviet yang sedang menuju konvoi pasukan tank Jerman yang saat itu akan segera mereka hancurkan. Setiap pesawat tempur itu diisi oleh dua orang tentara yang sangat ahli. Akhirnya tank militer Jerman pun terlihat, sehingga Nikolai bersama timnya pun memulai penyerangan mereka. Dengan mudah konvoi tank Jerman itu pun berhasil dikalahkan. Namun, tiba-tiba saja ada 3 pesawat Jerman yang langsung menembaki mereka dari arah belakang dan membuat salah satu tim Nikolai pun harus tertembak, sehingga membuat pesawat itu kehilangan kendali. Setelah tumbangnya pesawat itu, giliran pesawat Nikolai yang menjadi sasaran para tentara Jerman. Maka dari itu Nikolai harus bersusah payah melawan pesawat Jerman itu. Akan tetapi dia mengalami sebuah masalah saat pesawat yang dia kendarai harus mengalami kemacetan di bagian senjatanya. Namun dengan keahlian yang dimilikinya, Nikolai berhasil melumpuhkan salah satu pesawat Jerman itu. Akan tetapi tangki pesawat Nikolai harus mengalami kebocoran setelah pesawat Jerman menembakinya. Nikolai yang merasa pesawatnya akan jatuh, segera mencoba untuk melakukan pendaratan. Namun sialnya, tentara Jerman yang ada di jembatan sudah menanti kedatangannya dan bersiap untuk menembak. Dengan pasukan yang cukup banyak, tentara Jerman pun segera mengikuti kemana pesawat Nikolai akan terjatuh. Karena itulah Nikolai pun akhirnya mendarat di tengah hutan dengan selamat. Kini Nikolai dan rekannya yang bernama Soto hanya mempunyai satu pilihan, yaitu melawan mereka daripada mati sia-sia di sana. Namun karena tentara Jerman yang sangat banyak, membuat Nikolai dan rekannya harus segera melarikan diri dari sana. Sialnya serangan bertubi-tubi dari tentara Jerman membuat Nikolai harus terhantam sebuah artileri. Dan Soto pun harus berusaha payah membawa Nikolai ke tepi sungai. Dan dia pun langsung menghanyutkannya di sana. Sementara Soto sendiri mencoba mengalihkan para tentara Jerman itu dengan melalui jalur yang berbeda. Setelah itu Nikolai akhirnya kembali terbangun di atas bongkahan es. Namun sialnya, lagi-lagi tentara Jerman yang berada di sana melihat keberadaan Nikolai. Karena itulah Nikolai mencoba untuk melarikan diri ke tepian. Dan kaki Nikolai pun harus tertembak oleh salah satu tentara Jerman yang mengejarnya. Setelah itu Nikolai mencoba menghangatkan dirinya dengan menyalakan sebuah api unggun. Hal itu dia lakukan agar dirinya tidak terkena hipotermia yang dapat membuatnya mati kedinginan. Beruntungnya Nikolai masih mempunyai satu pistol dan juga suar. Scene pun kemudian flashback, di mana Nikolai yang sedang menemui wanita yang sebelumnya telah dia selamatkan. Ternyata wanita itu bernama Olga, yang saat itu diberikan sebuah makanan oleh Nikolai. Kini Nikolai harus melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sampai akhirnya, dia pun mencoba mengumpulkan beberapa beri yang terkubur di tumpukan salju. Lalu dia mencoba memasak buah beri itu, agar dirinya tetap hidup dan tidak mati kelaparan. Di malam harinya Nikolai pun diserang oleh seekor serigala liar. Dan hal itu harus membuatnya mengalami sebuah luka. Walau akhirnya serigala itu berhasil diusir dan menjauh darinya. Di keesokan harinya Nikolai kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya, bau darah dari luka Nikolai membuat beberapa serigala liar kembali mengejarnya. Karena itulah dia segera melarikan diri dari sana. Hingga sampailah Nikolai di sebuah jembatan yang dijaga oleh para tentara Jerman. Namun tiba-tiba saja pesawat militer Uni Soviet menghancurkan jembatan tersebut. Hal itu pun membuat Nikolai kembali melanjutkan pelariannya. Dan setelah itu terlihat letnan tentara Jerman di sana, yang menyadari kalau salah seorang anggotanya mati oleh sebuah pistol. Maka dari itu letnan tersebut mengira kalau ada pasukan Uni Soviet yang tidak jauh dari sana. Dan dia pun akan segera memburu tentara itu, yang tidak lain adalah Nikolai. Setelah itu Shin kembali kepada Nikolai dan juga Olga yang sedang berkencan.
Nyatanya Olga bekerja sebagai seorang penyanyi di sebuah bar. Kini kita kembali kepada Nikolai, yang menemukan ikan beku di dalam bongkahan es. Dia pun segera mengambil ikan itu, dan menyantapnya dengan sangat rakus. Sebab telah berhari-hari dia merasakan kelaparan di sana. Di malam harinya Nikolai merasa sangat kesakitan. Setelah luka yang dia alami menjadi semakin parah. Akan tetapi Nikolai yang hanya memiliki sedikit tenaga, tetap berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Walau lagi-lagi sekelompok serigala liar kembali mengejarnya. Sialnya Nikolai yang mencoba lari dari serigala itu, harus terjatuh ke dalam sebuah jebakan di sana. Beruntungnya dia tidak terkena besi jebakan yang ada di dalamnya, dan membuat dirinya masih selamat. Di dalam jebakan itu dia segera menyalakan sebuah api unggun. Dan dia pun tidak lupa menyiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga apabila serigala-serigala itu datang ke sana. Namun sialnya, Nikolai harus mengalami sesak akibat asap dari api unggun yang telah dia buat. Kemudian kita kembali kepada ingatan Nikolai yang sedang menemui Olga. Saat itu dia berjanji kepada Olga, kalau dia telah kembali dari tugasnya, dia akan segera menemui Olga dan mengajaknya berkencan. Kini Nikolai kembali terbangun dari pingsannya. Keadaannya yang sangat rumit pun membuat dirinya berpikir untuk mundur. Namun, dia pun segera menghabisi seekor serigala yang hendak menyerangnya di sana. Kemudian Nikolai kembali terbangun. Dan dia pun merasa kalau ada seseorang yang membawanya dengan kereta kuda, sambil ditutup dengan setumpukan jerami. Ternyata Nikolai telah dibawa oleh seorang warga lokal di sana, dan mencoba untuk membawa Nikolai ke rumahnya, walau harus melewati penjagaan tentara Jerman. Akhirnya Nikolai berhasil dibawa ke rumah warga lokal itu. Dengan baik hati, warga tersebut akan segera mengobati luka yang dialami oleh Nikolai. Di sana ada seorang anak pria bernama Michael, yang merupakan anak dari warga yang menyelamatkannya. Dan juga ada seorang dokter umum bernama Ignat, yang merupakan menantu dari warga lokal tersebut. Saat itu Ignat sangat tahu kalau Nikolai harus segera dioperasi. Namun Ignat tidak mempunyai alat medis yang cukup, sehingga dirinya hanya dapat membersihkan luka Nikolai itu. Setelah itu Michael diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan Nikolai ke Moskow. Namun sialnya saat akan pergi, para tentara Jerman tiba-tiba saja berhenti tepat di depan rumah mereka. Ternyata para tentara Jerman itu meminta kepada para warga di sana untuk memperbaiki motornya, karena warga lokal di sana merupakan pandai besi yang biasa memperbaiki sesuatu. Kemudian para tentara Jerman itu pun masuk ke rumah Michael. Saat itu salah seorang perwira Jerman merasa curiga kalau ada seseorang yang bersembunyi di sana. Setelah Nikolai yang merasa kesakitan mengerang dan membuat suara di sana. Beruntungnya Nikolai masih dapat selamat, karena ada seekor tikus yang keluar akibat suara tembakan perwira itu. Namun sialnya para tentara itu memilih untuk menginap di sana. Karena itulah perwira itu menemukan kalau ada sebuah mangkuk yang digunakan untuk merawat luka Nikolai. Hal itu pun membuatnya curiga dan kembali memeriksa setiap ruangan di rumah itu. Beruntungnya, Michael dan Ignat telah terlebih dahulu membawa Nikolai pergi ke dalam hutan. Perwira yang mengetahui kalau Ignat dan Michael melarikan diri, segera membakar rumah itu dan membunuh ayah, ibu, dan istri Ignat dengan sangat sadis. Di pagi harinya para tentara Jerman mulai mengejar mereka bertiga dengan mengikuti jejak yang ada di salju. Akan tetapi salju tiba-tiba saja turun dengan cukup besar dan membuat jejak mereka terhapus dengan sendirinya. Karena itulah para tentara Jerman menyusun rencana baru dengan menyebarkan para tentaranya ke setiap arah. Kini Ignat dan juga Michael harus mencari jalan selanjutnya. Karena bila tidak cepat, mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh para tentara Jerman. Di sisi lain Nikolai akhirnya ditemukan oleh perwira itu. Namun, dirinya berhasil membunuh perwira itu dengan pistol yang dia bawa. Hal itu pun membuat Michael melarikan diri dari sana. Sedangkan Ignat masih peduli kepada Nikolai dan berusaha untuk membawanya dari sana. Setelah itu nasib buruk menimpa Michael ketika dirinya tertangkap oleh tentara Jerman dan langsung dibunuh begitu saja. Di tengah pelariannya, Ignat mendengar suara tembakan dari tentara Soviet dan juga Jerman. Karena itulah dia akan berusaha untuk membawa Nikolai kepada tentara Soviet itu. Hingga akhirnya sampailah mereka di tengah medan pertempuran itu. Di sana Ignat mencoba menghindari tembakan tentara Jerman. Dengan merayap,
Ignat yang merasa aman pun mencoba mencari lokasi di mana tentara Soviet berada. Akhirnya keberadaan Ignat dilihat oleh seorang tentara Soviet. Karena itulah letnan mereka meminta kepada pasukannya untuk melihat siapa sebenarnya mereka. Akhirnya para tentara Soviet itu bertemu dengan Nikolai dan juga Ignat. Mereka pun mencoba membawa mereka berdua menjauh dari sana. Namun sialnya Ignat harus mati setelah dirinya terkena tembakan dari tentara Jerman. Beberapa waktu setelahnya Nikolai segera mendapatkan penanganan dari tim medis Soviet. Hingga akhirnya Nikolai berhasil selamat setelah dirinya dioperasi. Walau kini dia harus mengalami beberapa masalah di tubuhnya. Kini Nikolai harus menerima kenyataan. Setelah kakinya yang mengalami infeksi, harus diamputasi. Tentara yang ada di sana pun meminta kepada Nikolai untuk bersabar dan tetap melanjutkan kehidupannya. Setelah itu Nikolai bermimpi kalau rekannya Soto sudah mati dibunuh, sementara Olga sedang berlari sambil memanggil-manggil namanya. Di keesokan paginya para pasien mendapatkan surat yang dikirim melalui pos. Karena itulah Nikolai mempunyai ide untuk mengabarkan kondisinya kepada Olga. Akan tetapi Nikolai mengurungkan niatnya, karena dia tidak mau Olga bersedih apabila mengetahui kondisinya saat itu. Di sisi lain Olga sendiri selalu menunggu kabar dari Nikolai. Namun setelah sekian lama, dia sama sekali tidak mendapatkan surat dari Nikolai dan mengira kalau Nikolai sudah lupa dengannya. Hal itu pun sangat membuatnya sedih dan selalu menangis ketika mengingat Nikolai. Pada suatu hari Nikolai mendapatkan sebuah kaki palsu. Setelah itu para pasien pun mendapatkan sebuah hiburan dengan konser kecil yang diadakan di depan rumah sakit. Dan tiba-tiba saja Nikolai pun dibuat sangat terkejut ketika dia mendengar kalau penyanyi saat itu adalah Olga. Hal itu pun membuat Nikolai mencoba memasang kaki palsunya. Namun sialnya dia harus terjatuh dan membuatnya harus merangkak agar dapat melihat Olga dari jendela. Akhirnya Nikolai kembali melihat Olga setelah sekian lama. Namun saat hendak menemuinya Nikolai merasa malu, karena kini dia sudah tidak mempunyai kedua kaki. Di keesokan harinya Nikolai mencoba untuk menggunakan kaki palsunya. Hal itu dia lakukan agar suatu hari nanti dia bisa kembali menemui kekasihnya. Namun Nikolai yang setiap hari berlatih berjalan mendapatkan sebuah teguran dari dokter, karena hal itu dapat membuat lukanya semakin lama sembuh. Kini Nikolai terus menjalani kesehariannya dengan berolahraga. Karena setelah kakinya diamputasi, Nikolai sudah lama tidak berolahraga. Hingga pada suatu hari Nikolai pun berhasil berjalan kembali, walau dengan bantuan kaki palsu dan juga tongkat. Tanpa diduga, saat itu Nikolai bertemu kembali dengan Olga, yang kebetulan berada di sekitar sana. Mereka pun merasa cukup canggung, sampai Olga yang merasa dihiraukan segera pergi meninggalkan Nikolai. Namun saat hendak pergi, Olga mendengar kalau kaki Nikolai telah diamputasi. Karena itulah Olga akhirnya mengerti kalau Nikolai bukanlah melupakannya, melainkan dia menjadi tidak percaya diri dengan keadaannya sekarang. Dengan segera Olga pun kembali dan langsung memeluk Nikolai dengan penuh kerinduan. Setelah itu akhirnya Nikolai dan juga Olga menikah. Di rumahnya Nikolai menemukan sebuah surat yang sebelumnya ditulis oleh Ignat. Ternyata surat itu ditujukan untuk orang tua Ignat, dan tanpa pikir panjang Nikolai segera memberikan surat tersebut. Ternyata ayah Ignat merupakan seorang dokter yang sangat handal. Karena itulah Nikolai meminta pendapat kepadanya, apakah dia bisa untuk kembali mengudara. Sebab tujuan Ignat menyelamatkannya agar dia bisa kembali menyerang para tentara Jerman yang sudah membunuh Ignat. Hal itu pun membuat ayah Ignat sedikit bingung. Namun melihat tikad Nikolai dan juga pesan anaknya, membuat ayah Ignat akhirnya mengizinkan Nikolai untuk kembali mengudara. Kemudian terlihat sebuah pangkalan perang Soviet yang mengalami sebuah masalah. Sebab saat itu ada sebuah pesawat perang mereka yang berhasil dikalahkan oleh para tentara Jerman. Hal itu pun membuat mereka berencana untuk mengirimkan Nikolai sebagai gantinya. Hingga akhirnya Nikolai kembali bertempur, yang membuat militer Soviet segera mengirimkan bantuan untuk Nikolai. Di sana Nikolai sangat terpojok, karena tepat di belakangnya ada sebuah pesawat Jerman yang terus menembakinya. Nikolai pun mencoba menghindarinya, dengan naik terus sampai melewati awan. Namun, misinya saat itu adalah menghancurkan jembatan. Karena itulah Nikolai kembali turun, walau kini nyawanya berada dalam bahaya. Di tengah kejar-kejaran itu, Nikolai mencoba mengecoh pesawat Jerman dengan menjatuhkan sebuah bom yang membuat jarak pandang pesawat itu terganggu.
Hingga akhirnya Nicole berhasil mengalahkan pesawat Jerman itu. Setelah dirinya membuat kepulan asap, yang membuat pesawat Jerman menabrak jembatan yang ada di depannya. Kini dia berhasil menyelesaikan misinya, dan segera kembali ke markasnya, sambil dikawal oleh beberapa pasukan lainnya. Keberhasilannya itu pun mendapatkan penghargaan dari negaranya, dan juga para pilot lainnya. Kemudian Nicole yang menggunakan kaki palsu harus terjatuh saat keluar dari pesawatnya. Namun para tentara lainnya akhirnya tahu bahwa Nicole sudah tidak mempunyai kaki, dan hal itu membuat mereka semua langsung memberikan hormat kepada Nicole. Sebab dengan kaki palsu pun Nicole masih tetap bisa mengudara dan menyelesaikan misinya dengan sangat baik, yang tentu saja tidak akan bisa dilakukan oleh tentara lainnya. Hingga kemudian, film pun berakhir.